Satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi ini. Tuhan boleh bangunkan kami dalam sukacita Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat Tuhan dalam perkuliahan kami, dalam perkuliahan teologi kontemporer. Bapa di sorga, biarlah Engkau yang menaungi kami dalam jam kuliah kami ini. Berkati Bapak dosen kami, berkati saudara-saudara kami yang di Zoom maupun yang di onsite. Engkau Allah kami yang tetap menuntun kami, agar apa yang boleh kami bahas, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan pelayanan kami. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik. Saya akan mulai dulu dari soal perkuliahan kita ke depan. 2 minggu bahkan 3 minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita bahwa kita akan saya serahkan kepada kalian untuk membicarakan soal pertemuan kita karena 2 kali libur. Nah, dan hasil keputusannya disampaikan ke saya. Tapi dalam perbincangan saat saya tunggu-tunggu tidak ada jawaban dan kepastian, dan akhirnya saya tidak dapat informasi soal pertemuan kita pengganti. Dan tiba-tiba kemudian saudara siapa yang bertanya kepada saya waktu itu, Rinal di Karigani. Pertanyaannya begini, ini dia bertanya begini ke saya. Selamat hari Minggu Pak, besok kita masuk kuliah Pak. Saya tidak tahu apakah besok masuk kuliah. Itu pertanyaannya untuk tanggal 1 Mei. 1 Mei kan libur. Saya tidak mau jawab karena saya pikir yang disampaikan ke saya ialah hasil keputusan kalian. Kapan pertemuannya? Bukan bertanya lagi. Kalau bertanya lagi, saya pasti jawabkan itu libur. Dan saya sudah sampaikan itu libur. Saya minta kalian cari pengganti. Nah itu jadi saya tidak jawab. Lalu saya berpikir begini saja untuk mengatasi pertemuan kita yang masih pertemuan yang ke-11 hari ini. Kita butuh 6 kali pertemuan lagi untuk UAS. Sementara materi kita ada 6 lagi ya. 6 lagi, 5 lagi. Maka usul saya minggu depan kita bahas 2 materi, yaitu makalah yang kedua dan ketiga itu kita bahas untuk minggu depan, teologi spiritual dan mistikal dan teologi tubuh dan eros. Karena itu kelompok 2-3 nanti harus mengirimkan materinya ke kita supaya kita baca 1 minggu sebelum hari H. Dan kemudian minggu berikutnya kita akan bahas kelompok 4 dan 5. Dan setelah itu nanti baru 1 kelompok lagi. Nah itu usul saya, sehingga nanti pertemuan kita bisa kita kejar. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Atau sebentar saya hitung dulu. Itu tadi opsi saya yang pertama ya. Opsi saya yang kedua, tetap kita membahas satu-satu. Ini kan sekarang besok 1, 2, 3, 4, 5. Satu-satu setiap pertemuan dengan konsekuensi waktu belajar kita tambah dari jadwal seharusnya kita sudah selesai 5 Juni misalnya, harus tambah nanti waktu kita untuk UAS sampai pertengahan Juni. Itu opsi yang kedua. Nah saya serahkan nanti kepada kalian pilih yang mana. Apakah kita padatkan setiap pertemuan ini 2 mata poin pembahasan atau satu-satu dengan konsekuensi yang tadi. Nanti kami serahkan lagi kepada kalian untuk membahasnya dan hasilnya diserahkan aja, disampaikan kepada saya. Jadi jangan bertanya lagi nanti. Saya menunggu hasil, bukan bertanya. Kalau bertanya, saya sudah sampaikan bahwa kita libur.
waktu itu. Oke, sekarang kita akan membahas tema yang pertama, yaitu teologi estetika. Nanti disampaikan kepada kelompok, menyampaikan hasil pembahasannya atau perbincangannya di kelompok, apa itu teologi estetika. Setelah mereka menyampaikan hasil pergumulan kelompok, untuk memantik kita diskusi, lalu nanti saya akan beri kesempatan kepada kita untuk memberi masukan. Tujuan pembelajaran hari ini ialah kita bersama-sama memahami teologi estetika. Kita diberi kesempatan memberi masukan begini maksudnya. Kita kan sudah baca ini hampir 2 minggu materi ini. Tentu ada bacaan lain yang kita baca untuk menambah masukan kepada kelompok. Di poin titik sekian kelompok belum menambah ini, saya usulkan ditambah poin itu. Saya baca buku ini, saya baca jurnal ini, saya baca artikel ini. Nah, sehingga kelompok memberi tanggapan nanti apakah mereka setuju terhadap usulan kita. Jika mereka setuju, maka paper atau jurnal buku yang kita baca, kita kirim ke grup supaya mereka baca yang hasil bacaan kita. Supaya nanti dalam perbaikan 1 minggu ke depan, kelompok itu semakin menyempurnakan paper ini. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua nanti kita memberi pertanyaan. Pertanyaannya tetap seputar bagaimana kita sama-sama memahami teologi estetika. Bukan dalam rangka mencari kesalahan, menyudutkan kawan, bukan. Kita harus mulai berpikir, kita sekarang teolog-teolog yang berkumpul membicarakan topik teologi estetika dan bagaimana kita mengembangkannya. Jadi pertanyaannya seputar teologi estetika supaya semakin mendalam pemahaman kita. Itulah bagian yang kedua. Supaya kita terhindar dalam berpikir untuk materi kuliah atau perkuliahan saling menjatuhkan. Kalau itu nanti ya itu terbawa ke lapangan. Ketika kawan-kawan menyampaikan informasi kita teorinya menjatuhkan. Nah ini kita coba dulu rubah, kita saling membangun dalam berteologi. Jadi kelas ini adalah teologi membangun apa namanya dekonstruksi ya, atau bukan konstruksi lah, konstruksi bukan merusak, dekonstruksi. Jadi itu nanti yang kita coba bangun ya. Oke, karena itu waktu ini kami berikan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil kelompok. Bisa di-share ya, di-share. Kita akan baca dan lihat bersama. Silakan kepada kelompok 1. Terima kasih Pak dosen dan teman-teman. Kami akan membacakan sajian kami. Untuk share-nya, boleh siapa yang share ini? Bang Lusius? Belum bisa ya, Bang Lusius? Minta tolong kepada Rinaldi supaya share. Itu sudah bisa. Semua sudah bisa untuk men-share. Febri, tolong di-share karena kamu sudah masuk Zoom. Ya, sudah bisa lihat Pak? Ya, sudah. Silakan. Ya, terima kasih Pak dosen dan semua teman-teman. Kami akan membacakan kajian kami dengan judul Teologi Estetika dalam Analisis Perspektif Teologi Kontemporer. Pertama yaitu pendahuluan.
memahami perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa tidak terlepas dari pengamatan dan pengalaman yang diwariskan masyarakat pramodern, modern, hingga postmodern. Bahkan pengalaman-pengalaman tersebut telah membentuk suatu pemahaman yang mengakar. Pemahaman yang diwariskan tersebut ternyata tidak sebatas persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Warisan pemahaman tentang teologi yang dibangun oleh gereja masa itu juga telah tertanam dan diteruskan sehingga menjadi problem dengan adanya struktur sosial atau privilege. Oleh karena itu tidak satupun disiplin ilmu yang mampu secara mandiri menjelaskan semua perkembangan secara masalah-masalah fenomenal yang timbul. Itu sebabnya bidang-bidang keilmuan saling mengisi ruang-ruang yang ada dengan tujuan menemukan segala hal esensial yang berhubungan dengan manusia dan sekitarnya. Berkaitan dengan studi teologi sebagai salah satu disiplin ilmu yang berkembang dari waktu ke waktu, semakin menyadari bahwa teologi tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu yang lain. Sunarko menyatakan, bila teologi tidak berhasil meletakkan dasar bersama yang cukup luas, maka ia akan kehilangan relevansinya. Teologi harus beriringan dengan filsafat, memperbincangkan manusia dan budaya serta seni, serta membahas etika hidup sosial masyarakat. Dengan demikian, teologi tidak lepas dari konteks kehidupan manusia. Pada kesempatan ini, kami akan menyuguhkan suatu topik yang hangat untuk diperbincangkan di kelas teologi kontemporer, di mana teologi menyatu dengan seni dan keindahan yang lazim disebut estetika. Secara umum, keindahan atau estetika harus dirasakan langsung oleh panca indera. Semakin dalam panca indera merasakannya, keindahan itu semakin dalam juga keindahan itu dapat dinikmati. Terlebih sekarang ini bukan hanya anak muda, tapi orang tua juga merelakan banyak uang untuk pergi melancong atau mencari tempat-tempat di mana ia menemukan keindahan itu. Karena aktivitas yang rutin mengakibatkan kebosanan, sehingga keindahan itu semakin mahal karena banyak orang yang ingin menikmatinya. Dalam materi pembahasan ini juga akan membahas bagaimana sesungguhnya keindahan itu ditemukan dan bagaimana keindahan itu dinikmati. Sehingga keindahan itu bukan hanya sebatas pemandangan yang indah saja, melainkan banyak keindahan yang dapat kita nikmati, termasuk bagaimana orang beriman di masa kini hidup di tengah-tengah penderitaan, kesulitan mampu memahami hal tersebut sebagai estetika. Yang kedua, pemahaman estetika secara etimologi berasal dari Yunani, yaitu aesthetikos, yang berarti keindahan, sensitivitas, kesadaran, berkaitan dengan persepsi sensorik, yang mana merupakan turunan dari aisthenomai, yang berarti saya melihat, meraba, merasakan. Istilah estetika yang memiliki arti hal-hal yang dapat dirasakan oleh panca indera, dan juga kata aestheis yang berarti penerapan panca indera. Dari etimologi kata ini, estetika didefinisikan sebagai teori tentang ilmu penginderaan. Penerapan panca indera sebagai titik tolak dari pembahasan estetika yang didasarkan pada asumsi bahwa timbulnya rasa keindahan itu pada awalnya melalui rangsangan panca indera. Istilah estetika sebagai ilmu tentang seni dan keindahan pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Gottlieb Baumgarten, seorang filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1714 sampai 1762. Meskipun pembahasan estetika sebagai ilmu baru dimulai pada abad 17, namun pemikiran tentang keindahan dan seni sudah ada sejak Yunani kuno yang disebut dengan istilah beauty, yang diterjemahkan dengan istilah keindahan. Keindahan dalam luasnya lingkup dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keindahan dalam arti yang terluas, meliputi keindahan alam, keindahan seni, keindahan moral, keindahan intelektual, dan keindahan mutlak atau absolut. 2, keindahan dalam arti estetis murni, yaitu menyangkut pengalaman estetis dari seorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. 3, keindahan dalam arti terbatas hanya menyangkut benda-benda yang diserapnya dengan penglihatan, yakni berupa keindahan bentuk dan warna. 2.2, pandangan filsuf dan teolog pramodern tentang estetika. Definisi estetika sangatlah beragam. Para filsuf memberikan pandangan-pandangan yang berbeda dan memberikan teori dan pemahaman estetika. Tetapi pada prinsipnya, para filsuf sependapat bahwa estetika adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keindahan yang terdapat dalam alam dan seni. Di bawah ini kami akan memaparkan pandangan-pandangan para filsuf. Yang pertama yaitu Plato
Menurut Plato, keindahan itu bertingkat dan bentuk mencapai keindahan yang tertinggi yaitu keindahan yang absolut melalui fase-fase itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase orang tertarik pada suatu benda tubuh yang indah. Di sini manusia akan sadar bahwa kesenangan pada bentuk keindahan beragam, tidak dapat memberikan kepuasan pada jiwa. Setelah kita sadar bahwa keindahan dalam benda tubuh itu adalah pembungkus yang bersifat lahiriah, maka kita tidak lagi terpengaruh oleh hal-hal lahiriah. Manusia akan meningkatkan perhatiannya pada tingkah laku yang dicintai, yaitu pada norma-norma kesusilaan secara konkret. Hal ini terlihat dalam tingkah laku orang-orang, hal-hal yang kita cintai. Fase kedua, kecintaan terhadap norma moral secara konkret ini berkembang menjadi kecintaan akan norma moral secara absolut yang berupa ajaran-ajaran tentang kesusilaan, bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku yang baik. Yang ketiga, orang akan mengetahui jurang yang akan memisahkan antara moral dan pengetahuan. Dan orang akan berusaha untuk mencari keindahan dalam berbagai pengetahuan. Orang Yunani dulu berbicara tentang buah pikiran yang indah dan adat kebiasaan yang indah. Kalau manusia sudah sampai pada fase yang ketiga ini, maka akan mengantar manusia kepada fase keempat. Keempat yaitu orang berhasil melihat keindahan mutlak yang sesungguhnya indah, keindahan universal dan maha tinggi. Dan disinilah segala sesuatu yang berasal dari situ pula segala sesuatu harus kembali. Untuk lebih memahami pandangan Plato tentang estetika, di bawah ini dipaparkan bagaimana memberikan gagasan tentang seni, seniman, sastrawan, dan penyair. Menurut Plato, seni itu adalah sebagai seni musik. Musik merupakan peran penting dalam negara, dapat mempengaruhi moral dan politik. Di bidang moral, musik dapat memperluas perasaan manusia, musik yang sentimental, dan dapat juga sebaliknya. Di bidang politik, musik dapat mengubah jiwa patriotik dan kecintaan terhadap tanah air. Selain seni musik, retorika atau seni berpidato merupakan seni utilitari atau seni di mana segi kegunaannya diutamakan bukan keindahan, kebenaran atau kebiasaannya. Maka seni lebih berguna bagi kaum politisi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang untuk mencapai tujuannya. Musik, tarian, nyanyian sangat terpuji karena dalamnya memuat pendidikan sebagai guru kehidupan. Plato menegaskan bahwa adanya hubungan harmonis antara seni dan kehidupan membukakan perhatian ada kemampuan mendidik para teorik dan adanya sintesis antara instruksi dan kesenangan yang kemudian mewataki teori pedagogik seni. Konsekuensinya tentang konsepsi seni sebagai gabungan antara yang baik dan benar dan yang indah. Seniman, di dalam bukunya Republik, Plato mempunyai pendapat yang tidak begitu ramah terhadap seniman. Negarawan mendapat tempat penghargaan yang lebih tinggi di antara manusia-manusia pecinta seniman. Karena mereka sering membangun masyarakat berdasarkan ide, kebaikan, keadilan, kebenaran, dan keindahan. Seniman hanya meniru ide keindahan yang ada di dunia ini, yang merupakan penjelmaan dari kehidupan absolut atau ilahi yang ada dalam dunia ide. Seniman yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta sebagai imitasi dari idea dalam bentuk yang abadi. Di antara seniman-seniman yang ada, Plato mempunyai pandangan positif terhadap sastrawan dan penyair. 3 sastrawan, tulisan Plato termasuk sastra Yunani klasik yang tulis dengan gaya bahasa yang indah sekali. Dalam dialog berjudul Simposium, ia berpendapat bahwa uraian lisan yang memakai gaya bahasa yang indah disebabkan oleh karena pengaruh seorang dewa. Si pembicara itu sedang kemasukan roh seorang dewa. Di sini Plato secara implisit menyinggung teori partisipasi. Seorang sastrawan yang dapat menulis dan berdendang dengan indah sekali karena ia ambil bagian dalam pandangan dan alam para dewa. Ia seolah-olah diangkat dari luar dirinya sendiri, ekstasi di atas awan dalam ide-ide melihat keadaan yang sebenarnya. Penyair, syair-syair yang indah itu bukan karya manusia, tetapi adalah syair surgawi yang diciptakan Tuhan. Para penyair tersebut hanyalah merupakan penafsir Tuhan lewat teori partisipasi, maka seorang penyair yang rendah martabatnya dapat membawakan nyanyian yang indah. Para penyair memiliki kekuatan misterius yang bersifat ilahi. Seniman tidak lagi mengintimidasi, tetapi sebaliknya ia memperoleh inspirasi yang karenanya merupakan bagian dari ilahi. Kami serahkan kepada teman kami untuk melanjutkannya. Tokoh yang kedua adalah Agustinus.
Agustinus dari Hippo, salah satu dari bapak-bapak gereja. Menurut Agustinus, apa yang indah adalah apa yang menunjukkan harmoni yang mendalam antara komposisi berbagai elemen. Sebuah perjalanan gabungan menuju kesatuan. Secara teoritis, menurut Agustinus, ada hubungan antara Tuhan sebagai the ultimate beauty, the source of every beauty, dengan ciptaannya sebagai the beauty of created things. Keindahan akhir, sumber segala keindahan, dan keindahan dari hal-hal yang telah diciptakan. Dalam terang Allah, seluruh penciptaan dapat menemukan kembali kedalaman dan bobot keindahan. Sumber segala keindahan adalah Allah. Allah adalah permulaan dan tujuan dari segala sesuatu. Kasih adalah kekuatan mendorong di balik hubungan dinamis antara Tuhan dan kemegahan ciptaannya. Menurut Agustinus, sensasi spiritual yang melampaui indera memungkinkan keindahan murni dan abadi yang paling dalam. Menurut Agustinus, pengalaman spiritual ini membantu manusia untuk memahami keindahan yang ada, bahkan dalam bentuk-bentuk yang mungkin tampak bertentangan dengan keindahan seperti rasa sakit atau cacat, karena Tuhan adalah sumber segala keindahan, segala sesuatu indah menurut Agustinus. Agustinus percaya bahwa apa yang indah adalah apa yang menampilkan harmoni yang mendalam antara komposisi banyak elemen. Perjalanannya yang terorganisasi menuju kesatuan dengan Sang Pencipta. Secara teoritis, menurut Agustinus, ada hubungan antara Tuhan yang adalah keindahan akhir dan sumber dari segala keindahan, dan penciptaannya yang merupakan keindahan dari hal-hal yang dibuat. Seluruh ciptaan dapat menemukan kembali kedalaman dan beratnya keindahan dalam cahaya. Allah adalah sumber segala keindahan. Allah adalah sumber dan akhir dari segala sesuatu. Hubungan dinamis antara Tuhan dan keindahan ciptaannya didorong oleh cinta. Agustinus mengamati dan memahami bahwa kesatuan dan keindahan setiap makhluk individu meliputi persatuan dan keindahan dengan Sang Pencipta sebagai asal dan sumber segala keindahan, dan bahwa seluruh kosmos menyerupai jaringan realitas yang terhubung dengan cara dan kondisi koneksi harmonis. Agustinus juga melihat bahwa akses manusia ke keindahan fundamental itu datang melalui inkarnasi firman dalam diri Tuhan Yesus. Agustinus percaya bahwa manusia dapat menemukan sumber akhir dari semua hal, keindahan yang sempurna dan sukacita yang lengkap di dalam dan melalui Trinitas. Menurutnya, jalan keindahan membawa kepada Tritunggal Allah. Dengan demikian, merupakan jalan menuju keselamatan dan kebenaran. Thomas Aquinas. Aquinas percaya bahwa satu-satunya hal yang menyenangkan untuk dilihat adalah keindahan. Keindahan dan pengetahuan berjalan bersama. Di sini, indera manusia memainkan peran penting dalam memahami dan menghargai keindahan. Aquinas menegaskan bahwa kesadaran tentang kecantikan terkait erat dengan indera manusia. Hubungan langsung ada, misalnya ketika melihat pemandangan dan suara yang mengagumkan dialami berkat indera manusia. Penglihatan dan pendengaran manusia penuh dengan pengetahuan tentang keindahan. 3 standar atau realitas keindahan dikaitkan oleh Aquinas dengan konsepsi trinitasnya. 3 kriteria kecantikan ini menurut Aquinas hadir dalam Yesus sebagai putra dalam kaitannya dengan Bapa dan Roh Kudus. Bagi Aquinas, ide keindahan berarti merangkul satu sama lain dan menghubungkan 3 kebenaran: integritas, proporsi, dan klaritas. Bagi Aquinas, keindahan dengan ketika berbagai realitas sepenuhnya bersatu dan perikoresis saling merangkul. Roh Allah sudah bekerja di awal penciptaan dalam sejarah manusia sebelum dan sesudah kebangkitan Yesus. Manusia akan mengalami perjumpaan dengan alam yang penuh makna jika manusia mendekati Roh Kudus secara dinamis dan terus-menerus. Roh Kudus mesti didekati dengan usaha manusia secara aktif, yakni dengan mengelola hati dan meyakini bahwa alam adalah ciptaan Allah yang memberikan keindahan. Keindahan mempesona manusia dan mengundang manusia untuk masuk di dalamnya.
Daya tarik Roh Kudus menggerakkan manusia untuk menyadari bahwa proses evolusi mengarah kepada yang sempurna, yaitu Kristus, Logos sejati. Sebab Kristus merupakan puncak kebenaran, kebaikan, dan keindahan di dunia. Kreativitas Roh Kudus akhirnya menuju tujuan akhir, eskaton, yaitu kebersatuan dengan Allah. Pandangan teolog modern tentang teologi estetika, Immanuel Kant. Dalam Immanuel Kant di sini adalah sosok filsuf yang memberikan suatu pemahaman tentang sintesa epistemologi dalam menanggapi persoalan kebenaran, baik yang diperoleh melalui penalaran rasio dan persepsi indrawi. Upaya kritisme Kant ini dapat dipandang sebagai pendamaian antara rasionalisme dan empirisme yang sama-sama bersikuku pada pendiriannya soal pengetahuan. Kant menyebut usahanya ini sebagai revolusi Kopernikan yang memberikan arah baru dalam persoalan kebenaran dan pengetahuan. Sebelumnya para filsuf berpegang pada prinsip bahwa pengenalan berpangkal dari objek, sedangkan Kant membuat revolusi dengan menyatakan bahwa pengenalan berpangkal dari subjek. Selain gagasan epistemologinya, Immanuel Kant juga menyampaikan gagasannya tentang estetika. Immanuel Kant menjelaskan gagasannya tentang estetika, khususnya tentang apa itu keindahan. Dalam karyanya, Kritik der Urteilskraft, kritik atas daya pertimbangan. Fokus tulisan ini berkisar pada konsep keindahan dan pertimbangan estetika Immanuel Kant, yang garis besarnya terdapat dalam bagian pertama karyanya Kritik atas daya pertimbangan, yaitu pada kritik atas pertimbangan estetika tentang analisis tentang keindahan. Gagasan estetika menurut Kant, secara khusus gagasan estetika Kant tertuang dalam karyanya Kritik atas daya pertimbangan. Pada bagian pertama berjudul Kritik atas pertimbangan estetika. Namun perlu kiranya untuk melihat beberapa pandangan dasar Kant tentang epistemologi yang disusunnya dalam karya pertamanya. Upaya kritisme Kant ini dapat dipandang sebagai pendamaian antara rasionalisme dan empirisme yang sama-sama bersikuku pada pendiriannya soal pengetahuan. Kant menyebutkan usahanya ini sebagai revolusi Kopernikan yang memberikan arah baru dalam persoalan kebenaran dan pengetahuan. Sebelumnya para filsuf berpegang pada prinsip bahwa pengenalan berpangkal dari objek, sedangkan Kant membuat revolusi dengan menyatakan bahwa pengenalan berpangkal dari subjek. Kant membagi 3 tahap pencerahan pengetahuan, yaitu tahap pertama yang terendah adalah pencerahan indrawi, tahap kedua adalah tingkat akal budi, tahap ketiga yang tertinggi adalah tingkat budi atau intelek. Kant membahas daya pertimbangan estetika atas keindahan dengan menggunakan istilah momen. Setiap momen membuat pembahasan tentang pertimbangan atas selera. Selera di sini terkait erat dengan keindahan. Dari penjelasan tentang pertimbangan atas selera pada setiap momen, Kant merumuskan satu pokok gagasan singkat tentang apa itu keindahan. Berikut ini garis besar gagasan Kant dalam setiap momen, antara lain. Momen pertama, tentang pertimbangan selera menurut kualitas. Kant mengawali penjelasannya dengan menyatakan bahwa pertimbangan selera adalah hal yang estetis, sebab selera terkait dengan keindahan. Selera atau taste adalah kemampuan untuk mempertimbangkan suatu objek atau suatu metode penggambarannya dengan kepuasan yang sepenuhnya tidak tertarik atau tidak memiliki kepuasan. Pertimbangan estetika tidak mempunyai maksud disentrit atau kepuasan dissatisfaction. Apa yang dimaksud dengan disinterested? Maksud atau ketertarikan mempunyai 2 aspek, yaitu melalui sensasi dalam merasa menyenangkan dan melalui konsep dalam kebaikan. Nah, pertimbangan estetika dalam hal ini bebas dari kedua aspek maksud atau ketertarikan tersebut. Secara khusus Kant menegaskan bahwa pertimbangan estetika hanya berurusan dengan bentuk yang diinginkan objek.
bukan dengan isi yang sifatnya terindra, sebab penginderaan akan terkait dengan rasa menyenangkan dan akan jatuh pada maksud atau ketertarikan. Dari momen pertama ini kan mengaitkan selera dengan keindahan. Jika selera diartikan sebagai kemampuan atau metode dalam mempertimbangkan objek tanpa maksud atau intensi tertentu, maka keindahan merupakan objek yang mengandung kepuasan yang sepenuhnya tidak memiliki ketertarikan maksud, disintegrated satisfaction. Momen kedua, tentang pertimbangan selera menurut kuantitas. Dari gagasan momen pertama, kan melangkah pada gagasan kedua bahwa pertimbangan estetika berlaku secara universal. Hal ini berasal dari kebebasan yang dimiliki setiap orang dalam mempertimbangkan suatu objek, yaitu bahwa dia tidak terikat oleh maksud-maksud instirated dari dirinya. Sebab itu dia juga memperoleh kepuasan karena kondisi-kondisi pribadinya secara subjektif, sehingga dasar pertimbangannya dapat diterapkan pada orang lain pula. Jadi sifat universal di sini estetika dibedakan dua. Yang pertama subjektivitas pertimbangan pribadi, yang kedua objektivitas yang ketat dari suatu pertimbangan. Dalam hal ini menekankan sifat pertimbangan estetika yang bebas atau netral dari subjektivitas dan objektivitas dengan intensi di dalamnya. Secara ringkas kan menyatakan bahwa keindahan adalah yang menyenangkan secara universal tanpa membutuhkan suatu konsep. 3. Momen yang ketiga dengan pertimbangan selera menurut hubungan dengan tujuan yang dibawa dalam pertimbangannya. Momen ketiga ini kan berbicara tentang persoalan tujuan dan ketertujuan. Tujuan merupakan objek dari suatu konsep sejauh konsep tersebut dipandang sebagai sebab dari objek, dasar real dari kemungkinannya, dan kausalitas dari suatu konsep dalam kaitan objeknya merupakan tujuannya. Tujuan dapat dikatakan sebagai konsep menurut maksud pembuatannya, sedangkan ketertujuan merupakan hal-hal yang paling tidak muncul untuk dibuat atau dirancang. Hal ini bisa saja adalah ketertujuan tanpa tujuan. Dalam kaitan dengan keindahan, Kant menyatakan bahwa keindahan harus dipahami memiliki tujuan tanpa tujuan yang definitif. Tujuan selalu berdasarkan pada suatu kepuasan yang secara langsung membawa maksud di dalamnya. Sebab itu tujuan tidak dapat menjadi landasan bagi pertimbangan estetika. Kant berbicara tentang pertimbangan estetika murni, yaitu pertimbangan estetis yang bebas dari pesona dan emosi serta konsep yang definitif. Hal ini yang ingin digarisbawahi Kant adalah independensi pertimbangan estetik seseorang dari konsep baik secara emosional maupun kognitif. Kant menekankan pada ketertujuan pertimbangan estetis tanpa dipengaruhi oleh tujuan atau intensi seseorang. Pada momen ini Kant merumuskan keindahan sebagai bentuk dari ketertujuan suatu objek sejauh hal ini diserap di dalamnya tanpa adanya perwujudan dari tujuan. Selanjutnya, teman kami. Lanjutkan, Hans Urs von Balthasar. Balthasar adalah seorang teolog Katolik Swiss yang terkenal dengan pandangannya tentang teologi estetika. Balthasar memandang keindahan sebagai suatu hal yang mendasar dan penting dalam pemahaman Kristen tentang Tuhan. Sehingga ia mengembangkan sebuah teologi estetika yang dia sebut teologi aesthetika. Menurut Balthasar, keindahan memiliki hubungan yang dekat dengan kebenaran dan kebaikan. Sehingga tiga hal ini tidak dapat dipisahkan. Dia menganggap seni sebagai sarana untuk mencapai kebenaran dan memperdalam pengalaman spiritual. Balthasar juga menekankan pentingnya seni sebagai sarana untuk memuji Tuhan dan menyatakan iman Kristen.
Dalam pandangan Balthasar, seni dapat memperkaya pengalaman liturgi dan membantu umat Kristen untuk lebih memahami makna sakramen dan doktrin gereja. Dia juga mengembangkan konsep penyucian keindahan, di mana seni dapat membantu individu mencapai kesucian melalui pengalaman keindahan yang membawa mereka lebih dekat dengan Tuhan. Balthasar juga menekankan pentingnya seniman sebagai penginjil dan menyatakan bahwa seniman dapat menjadi saksi iman Kristen melalui karya mereka. Dalam pandangannya, seniman dapat memperlihatkan kebenaran dan kebaikan melalui karya seni mereka dan dapat membantu orang lain untuk memperdalam pengalaman spiritual dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Dalam teologi estetika, seni dan keindahan bersifat aktif dengan jelas dan konsisten. Alkitab melihat keindahan seumpama kebenaran dan kebaikan yang memiliki kualitas objektif. Yesaya 28 ayat 1 sampai dengan 6 merupakan bagian eksplisit yang menunjukkan suku Efraim dibandingkan dengan pemabuk. Mahkota kebanggaan Efraim merupakan ibu kotanya. Namun pada ayat 1 dan ayat 4 kita menemukan mahkota tersebut dijelaskan bagai bunga yang memudar dari keindahannya yang mulia. Dalam bahasa Ibrani, kata kabod, kemuliaan, berangkat dari kata dasar yang berarti berat dan penting. Kata ini digunakan untuk menerangkan kemuliaan Tuhan, khususnya mengidentifikasikan manifestasi Allah. Yesaya 28 ayat 5 menunjukkan bahwa kemuliaan bersinonim dengan keindahan. Kemuliaan Allah merupakan bagian dari Allah sendiri. Hubungan antara kemuliaan Allah dan keindahan sebagai diterangkan dalam Perjanjian Lama semakin terekspresi secara penuh melalui kehadiran Yesus Kristus. Balthasar menegaskan bahwa Yesus merupakan kanon mana atau standar absolut bagi semua keindahan yang ada. Dalam bukunya The Glory of the Lord, A Theological Aesthetic, Balthasar merumuskan bahwa pengembangan teologi Kristen perlu diperlengkapi dengan visi yang benar dan baik dengan keindahan. Tuhan menentukan standar kebenaran sebagaimana yang Dia lakukan untuk kebaikan dan keindahan. Ketiga nilai ini bukan bagian terpisah. Kebenaran didefinisikan dengan keberadaan, kebaikan didefinisikan sebagai kebenaran, keindahan didefinisikan dengan kebaikan. Secara objektif demikian dan bukan keinginan, kesenangan, perasaan, imajinasi. Balthasar berpendapat Tuhan membuat standar kebenaran sama halnya dengan kebaikan dan keindahan. Orang Kristen mungkin menolak standar tersebut bila kita melakukannya. Kita sedang menempatkan diri sendiri pada posisi kaum Samaritan yang mengabaikan nubuat Yesaya. Kita membuat diri kita siap untuk memetik dan bersedia untuk dibanjiri oleh budaya yang menegaskan bahwa kecantikan ada di mata yang melihat. Maka kebaikan dipandang berdasarkan situasi tertentu dan kebenaran didefinisikan dan bahkan dapat didefinisikan ulang oleh siapapun. Menurut Balthasar, untuk mendekati misteri Tritunggal, kedua sudut pandang sangat diperlukan, baik sudut pandang monopersonal maupun sudut pandang sosial. Akan tetapi supaya pendirian Balthasar tidak menjadi kontradiksi, maka arti kata pribadi dalam pernyataan bahwa Allah itu suatu pribadi harus berbeda dengan artian dalam kalimat bahwa Ia tiga pribadi. Dalam pandangan Balthasar, seorang insani dapat menjadi seorang pribadi dengan memperoleh suatu derajat dan martabat yang melebihi individualitas dan subjektivitas mental yang menghindarkannya dari kemerosotan dan dalam individualisme. Martabat ini dijelaskan bahwa orang menjadi pribadi berkat perutusannya. Kristus itu pribadi karena Dia diutus oleh Bapa. Kemudian pribadi juga dijelaskan sebagai diri yang seumpamanya yang menyangkal diri, yang terdiri dari kasih murni yang memberikan segala sesuatu kepada yang lain. Dalam peristiwa keselamatan tersebut di mana Bapa telah menyerahkan Kristus melalui inkarnasi, di mana persatuan hipostatik atau
konsubstansiasi ilahi dengan manusia melalui inkarnasi diperlukan bagi Yesus untuk lahir dan menanggung dosa dunia. Dalam pemahaman kurang ke atas, dalam pemahamannya tentang Trinitas ini, Balthasar memiliki cara pandang yang berbeda tentang dua aspek Trinitas. Dalam teologi Balthasar, ada jarak antara Trinitas imanen dan ekonomis, dan imanen merupakan yang prioritas. Yang pasti, Balthasar mengakui apa yang dia sebut hukum Trinitarian. Volume ketiga, Theodharma mengakui bahwa urutan Trinitas ekonomis harus sesuai dengan Trinitas yang imanen. Singkatnya, misi Bapa Surgawi Trinitas imanen yang telah mengutus anaknya yang kekal dalam misi itu telah diterima dengan penuh ketaatan oleh Yesus Kristus. Sampai sejauh ini Balthasar kelihatan menegaskan tesis Rahner bahwa Trinitas ekonomis dan imanen adalah identik. Namun kemudian Balthasar menganggap ada permasalahan yang muncul ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, juga saat Yesus berseru di kayu salib. Jika Putra Ilahi menerima waktu dan cawan penderitaan, mengapa Yesus berdoa supaya Bapa melakukan kedua hal itu? Doa seperti itu seolah-olah menggambarkan adanya ketegangan antara Bapa di surga dan Putra di bumi. Anak manusia mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari penderitaan. Apakah Yesus berusaha untuk melarikan diri dari ketetapan yang merupakan misi dan di atasnya Bapa surga telah mengutusnya? Pertanyaan serupa juga muncul waktu mempertimbangkan kata-kata Yesus di kayu salib. Ketika berteriak, "Ya Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Kata-katanya menunjukkan suatu hal yang sama dalam kondisi putus asa yang pasti. Ini adalah kutipan dari Mazmur 22. Dan para penafsir selalu mencatat bahwa Yesus sedang berdoa pada saat kritis eksistensial. Tetapi bagi Balthasar, hal ini hanyalah tafsiran para penafsir sebagai refleksi teologis. Namun Alkitab tidak mencatatnya. Apapun tafsiran orang tentang itu, sama sekali tidak menghilangkan bukti bahwa dalam peristiwa tersebut ada ketegangan antara Bapa dan Anak. Bagaimanapun menurut Balthasar, para penafsir harus mengakui setidaknya ada kemungkinan bahwa peristiwa Getsemani dan penyaliban bukanlah momen persekutuan yang tenang antara Allah dan Anak yang merupakan tanda dari Trinitas imanen. John Novan mengenalkan teologi keindahan yang menghasilkan berbagai pengandaian tertentu. Pengandaian ini diantaranya Allah hadir dimanapun ia bertindak. Dan dimanapun Allah bertindak, segala sesuatu menjadi ada. Allah bertindak dengan menciptakan, memelihara, dan membawa kesempurnaan segala sesuatu, sehingga segala sesuatu menjadi baik, benar, dan indah. Allah dikenal dalam karya ilahinya sebagai pencipta, pemelihara, penyempurna, dan pemenuh segala sesuatu yang dapat diketahui, yang dicintai, dan segala sesuatu yang menyenangkan. Keindahan telah menjelma, mengilhami, dan melatar belakangi teologi keindahan. Pengandaian yang dipegang para teolog keindahan yaitu jika Allah adalah hakikat kebahagiaan, maka persekutuan dengan Allah menjadi persekutuan dengan hakikat kebahagiaan. Kemudian jika hakikat kebahagiaan selalu mengetahui kebenarannya dan mencintai kebaikannya, serta berkenan pada keindahannya, maka kebahagiaan akhir dan abadi ditinjau dari segi karunia penglihatan yang membahagiakan. Semua tak lain merupakan bagian persekutuan hakikat kebahagiaan, yakni mengetahui kebenarannya, mencintai kebaikannya, dan berkenan pada keindahannya. Dalam teologi keindahan, keindahan itu bersifat aktif dan berbicara. Dalam Mazmur 19 mengundang, dalam Galatia 5 ayat 25 memelihara, rasa nyaman, dan menghargai. Namun mereka juga dapat menjadi penyebab berbagai kesombongan dalam penipuan. Keindahan adalah salah satu tema yang dibahas mulai dari Kejadian sampai waktu. Dalam Kejadian 1, Allah melihat segenap ciptaan dan mengatakan bahwa semuanya itu baik dan indah. Keluaran 8 dan 31 menunjukkan Tuhan memerintahkan pengrajin untuk membuat barang-barang indah di mana umatnya akan melihat kemuliaan dan keindahan. Yohanes menunjukkan kerajaan Allah
mendemonstrasikan keindahan dan artistik kerajaan Allah. Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa Allah menjadi segala sesuatu baru. Keindahan kota yang kudus, kota yang penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buat malaikat dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Seluruh keindahan Trinitas terpancar dan teriluminasi ke kota yang abadi. Kota yang abadi memiliki sungai kehidupan yang indah dan menghasilkan buah kenikmatan. John tidak hanya memporos melalui perspektif Alkitabiah, dia juga masuk melalui beragam sisi bidang ilmu, yakni sisi filsafat, Pythagoras, Plato, dan Platonus yang menggambarkan keindahan sebagai kesemarakan abadi dari yang esa yang tampak melalui yang banyak. Hal ini berarti dalam banyak bentuk yang berbeda-beda dalam alam semesta kita, yang esa memancarkan dan memberikan kesemarakan dan makna kepada semua realitas. Aristoteles memahami keindahan dengan menggunakan istilah harmoni. Harmoni di sini bermakna suatu keadaan tak kalah segala sesuatu yang selaras. Selain itu, harmoni juga dimaknai suatu keadaan tak kalah dalam suatu teori ilmu, pengetahuan atau parhenon. Orang memiliki keyakinan bahwa tidak sesuatu pun dapat ditambah atau dikurangi. Dengan kata lain, semua bagian berada dalam keharmonisan dengan semua bagian yang lain. Ketika memikirkan triad atau Tritunggal, keindahan, kebenaran, dan kebaikan, Plato telah memberikan tempat pertama pada keindahan. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan bahwa keindahan itu harmoni. Namun, Plato menegaskan kebaikan etis yang terdiri dari cara bertindak tentu telah membawa keharmonisan dengan manusia. Oleh karena itu, kata pada bahasa Yunani yang menunjukkan keindahan dan kebaikan itu sama, yaitu kalon. Selain keharmonisan, Novum menunjukkan keindahan juga bertindak, menciptakan, mempertahankan, dan menarik menuju kesempurnaan seluruh ciptaannya. Edward Farley adalah seorang teolog Amerika dan seorang profesor emeritus Vanderbilt Divinity School yang banyak menulis tentang teologi sistematis konstruktif. Salah satu tokoh yang memperkenalkan konsep teologi estetika sebagai bagian dari disiplin teologi. Farley membahas bahwa bagaimana keindahan dan seni dapat membantu kita memahami Tuhan secara mendalam. Menurut Farley, teologi estetika melibatkan pemikiran tentang bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk berbicara dengan Tuhan dan agama. Ia percaya bahwa seni dapat memberikan pengalaman kehadiran Tuhan yang unik dan berbeda dalam pengalaman kehadiran Tuhan yang menemukan dalam teks-teks suci atau ritual keagamaan. Selain itu, Farley juga menekankan pentingnya seni dalam membantu kita memahami bagaimana manusia memandang dan menghargai keindahan, yang pada akhirnya dapat membantu kita memahami bagaimana kita dapat lebih menghargai keindahan dan kebaikan Tuhan. Dalam pandangan Farley, teologi estetika memerlukan kolaborasi antara para teolog, seniman, dan ahli humaniora lainnya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman kehadiran Tuhan melalui seni dan keindahan. Menurut Farley, seni dan teologi memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yaitu untuk memperluas pemahaman manusia tentang diri mereka sendiri, dunia, dan keberadaan Tuhan. Seni dapat membantu manusia dalam merespon pengalaman religius dan dapat menjadi sarana bagi Roh Kudus untuk mengungkapkan diri. Selain itu, seni juga dapat membantu dan mengembangkan iman, memberikan wawasan ke dalam sifat dan sifat Tuhan, dan menginspirasi tindakan kebajikan. Dalam pandangan Farley, seni dan teologi juga memiliki perbedaan, karena seni seringkali mempertimbangkan keindahan sebagai tujuan utama, sementara teologi mempertimbangkan kebenaran sebagai tujuan utama. Namun, keduanya dapat saling melengkapi dalam memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dunia, keberadaan manusia, dan keberadaan Tuhan secara keseluruhan. Pandangan Farley tentang teologi estetika mencakup gagasan bahwa seni dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi teologi dan kehidupan rohani, karena seni dapat membantu manusia dalam merespon pengalaman religius dalam mengembangkan iman mereka.
Saya berikan kesempatan untuk Saudara Vigo. Baik, terima kasih rekan-rekan sebelumnya. Terima kasih Bapak dosen. Tiba kita di mata Romawi nomor 3, yaitu tentang analisis perspektif teologi kontemporer yang kami muat. Pemateri harus menegaskan bahwa pada kesempatan ini pembahasan tentang estetika bukan sekedar pembahasan secara umum, yaitu memaknai estetika sebagai keindahan secara sempit yang substantif. Sebagaimana argumentasi para tokoh yang kami muat di atas, lebih mendorong kepada nilai-nilai keagungan di dalam estetika, sehingga disebut teologi estetika. Mengenal Allah di dalam estetika atau teologi estetika secara sederhana mengarahkan kita untuk melihat seluruh karya ciptaannya yang didesain, dirancang dengan sempurna. Pemateri ingin menganalogikan dengan indahnya garis pantai di mana ombak berdebur dan angin sepoi-sepoi menggerakkan nyiur atau pohon kelapa. Maka setiap orang menilai itu sebagai keindahan visual, akan tetapi melupakan sisi yang lain, di mana langit hitam, petir dan badai yang kencang merobohkan nyiur dan menghantam ke segala arah. Dan seketika, segala keindahan itu hilang maknanya. Itu sebabnya memahami teologi estetika secara langsung mengajak kita untuk melihat keindahan itu dari sang desainer. Boleh dikatakan bahwa keagungan Allah itulah estetika atau keindahan yang terhubung kepada goodness, kebenaran, truth, serta unsur kemegahan atau greatness. Dalam perjanjian lama, teologi estetika juga tampak kontras di dalam kisah Ayub. Seorang yang saleh dan akrab dengan Allah dinarasikan bergumul hebat di dalam penderitaan yang diizinkan Allah. Kitab sastra ini, kitab Ayub, juga memuat kehidupan yang dikontestasikan oleh seorang Ayub dengan kompleksitas penderitaan yang dialami. Kitab ini merupakan paduan antara renungan yang agung tentang karya Allah di tengah-tengah manusia dan karya sastra yang tak ada bandingnya. Pendekatan Alkitabiah terhadap estetika sangat melekat dalam kehidupan Ayub. Dari kisah tentang Ayub, pemateri semakin memahami bahwa teologi estetika bukanlah memperbincangkan keindahan yang biasa secara umum. Di dalam teologi estetika ada janji Allah, ada pelangi yang indah di balik hujan yang deras, yang sering dianggap sebagai bagian dari teror atau ancaman di dalam kehidupan. Jika kita memahami estetika secara sempit atau memandang keindahan dalam penglihatan dan perasaan yang enak dan nyaman saja, maka pemahaman keindahan yang sempit itu akan hanya menjadi properti estetika yang substantif. Sebaliknya, nilai tentang keagungan sesungguhnya adalah keindahan yang luar biasa. Itu sebabnya estetika dalam nilai-nilai keagungan tidak menutup diri terhadap penderitaan, dan dalam teologi estetika, penderitaan adalah bagian dari keindahan. Konsep penderitaan ini senada dengan yang dikemukakan Hans Urs von Balthasar yang mengembangkan pemikiran Kalbat mengenai penyataan ilahi. Balthasar memulai estetis teologinya dari penderitaan Kristus dalam Perjanjian Baru. Salib Kristus secara radikal mengambil dan memaknai hubungan kegembiraan dan penderitaan, kepedulian dan keindahan, ketaatan dan kemenangan. Hidup di dalam keadaan stabil dengan keadaan nyaman, damai dan sejahtera merupakan impian setiap manusia. Akan tetapi, sangat sedikit pula manusia yang menyadari bahwa keadaan yang diimpikan tersebut sangat terikat dengan unsur-unsur yang ada di sekitar. Manusia tidak hanya berdampingan dengan sesama manusia saja. Keadaan lingkungan juga memberikan andil yang kuat di dalam keharmonisan hidup. Dengan demikian, teologi estetika ada dan melekat pula terhadap ekoteologi. Robert Borong menegaskan manusia kerap memandang bumi sebagai lingkungan hidup manusia saja. Padahal di sekitar manusia ada organisme dan anorganisme berkembang dan berinteraksi. Ekosistem melihat keseluruhan sebagai tatanan kesatuan yang mempunyai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Maka keindahan dapat dikatakan estetika ketika segala unsur yang ada dapat hidup berdampingan dengan keadaannya masing-masing
tanpa harus menghilangkan unsur yang lain. Terlepas dari keberadaan manusia dan lingkungan atau ekologi, teologi estetika juga menyorot kepelbagaian di antara manusia. Keindahan tampil di dalam ragam perbedaan yang ada pada klan atau komunitas. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan menjadi fenomena sosial masyarakat. Terlebih di era postmodern, pluralisme dan dialog-dialog menjadi bagian yang penting untuk membangun kebersamaan di ruang publik. Menjunjung teologi estetika sebagai human value atau nilai kemanusiaan, sehingga muncul pula moral-moral baru, sebagaimana yang dipahami dari Plato, bahwa keindahan atau estetika itu terjalin dan terikat di dalam perilaku atau etika. Estetika itu merupakan pancaran ilahi. Bila pancaran ilahi atau hakikat yang disebutkan menyatakan dirinya atau memancarkan sinar pada atau realitas penuh, maka itulah keindahan. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tekanan-tekanan sosial yang terjadi karena perbedaan yang ada menimbulkan penderitaan bagi komunitas yang kecil. Adanya persekusi dan penolakan tidak menjadikan orang Kristen kehilangan identitas sebagai pengikut Kristus. Adanya pemahaman bahwa di balik penderitaan ada keindahan yang agung dari Kristus. Dan memahami bahwa melalui penderitaan, jalan penebusan dari Allah telah diterima. Kalvari adalah sekaligus misteri kematian Tuhan dan kebangkitannya. Itulah yang disebut dengan misteri penebusan. Dari karya yang tak terbatas ini, tampil sebuah penderitaan yang membawa kepada sebuah teologi estetika. Kita masuk kepada kesimpulan. Berbicara estetika baik secara umum maupun secara khusus teologi, tidak terlepas dari suatu kajian filosofis yang di dalamnya terdiri dari sejarah, seni, sosial budaya, ekologi, dan lain sebagainya. Ada 4 tokoh atau filsuf yang berkontribusi dalam perbincangan estetika secara umum. Plato dan Agustinus saling melengkapi di dalam masing-masing pendapat tentang hal tersebut. Plato menyebutkan bahwa baik dunia ide dan dunia nyata merupakan sumber keindahan. Agustinus lebih cenderung kepada keteraturan, keselarasan, keseimbangan, dan kesatuan adalah dasar dari keindahan. Aquinas mengikuti konsep Aristoteles bahwa keindahan adalah hal menyenangkan yang bersumber dari indera manusia. Menurut perspektif teolog modern, teologi estetika mengarah kepada hal pengenalan akan Allah melalui berbagai peristiwa di dalam kehidupan. Teks Alkitab diterjemahkan ke dalam konteks masa kini dan tidak lagi hanya membicarakan kehususan yang mengurung kebenaran secara kelompok agama, menjunjung eksklusivitas keberimanan dalam kehidupan sehari-hari, maka keindahan itu harus terlihat melalui perjumpaan-perjumpaan, baik yang menyenangkan maupun melalui penderitaan. Konsep inilah yang menempatkan teologi estetika dalam kerangka berpikir yang benar, agar tidak mengabaikan aspek tragis dunia. Dengan memaknai teologi estetika dalam keseharian, manusia diajar untuk menghargai diri dan kehidupannya serta orang lain. Kehidupan itu tidak hanya berbicara tentang manusia kepada manusia saja. Kehidupan yang dimaksud lebih mengarah kepada ciptaan lain. Jika manusia benar-benar memahami keindahan Allah melalui diri sesamanya, maka manusia tidak akan pernah merusak, bahkan melakukan kekerasan dan kejahatan, baik terhadap sesama, juga terhadap alam dan seluruh ciptaan. Daftar pustaka terlampir. Demikian yang boleh kami sampaikan kepada kita semua. Ya, baik. Jadi karena semua sudah menyampaikan kelompoknya, kita tunggu Bapak dosen lagi keluar. Oke, baik. Kita telah mendengarkan bagaimana kelompok menyajikan hasil pergumulan mereka terhadap topik teologi estetika.
sekarang kita akan memberikan masukan untuk memperkaya dari pemikiran kelompok sehingga kita mencapai tujuan pembelajaran kita sekarang untuk memahami apa itu teologi estetika. Oke, silakan siapa yang hendak memberi masukan. Seperti saya katakan tadi harus pakai sumber ya. Kalau kita baca buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. Silakan yang mau memberi masukan. Bisa langsung bicara atau raise hand. Ada dari ruang Zoom yang mau menyampaikan masukan? Atau dari kita yang on-site? Silakan. Oke, silakan. Rene. Terima kasih untuk kesempatannya. Di dalam jurnal yang saya baca, tapi dari STT Reform Injil Internasional, mereka katakan bahwa tulisan Jadi S5 menganggap bahwa keindahan dalam Alkitab itu bisa dilihat dari mazmur-mazmurnya Daud yang menyebut bahwa Taurat, titah Tuhan, dan takut akan Tuhan sebagai lebih indah dari emas, itu bisa dikatakan juga suatu nilai estetika dari tulisan Alkitab. Selain itu juga, ada banyak sebenarnya di sini yang sudah saya tuliskan. Nanti mungkin boleh saya share ke teman kelompok. Di sana juga dikatakan bahwa dalam rujukan keindahan, dalam perjanjian baru sendiri, Yesus pun memuji tindakan wanita yang mengurapi kepalanya dengan minyak narwastu. Yesus menyebut sebuah tindakan yang tentu saja yang kita anggap formless, tapi disebut Yesus dengan istilah beautiful. Jadi, saya melihat bahwa tulisan ini kurang menonjolkan sisi dari Alkitab itu sendiri, tapi lebih menonjolkan kepada pemikiran pandangan para teolog atau pemikiran oleh karya-karya Aquinas yang juga menganggap bahwa keindahan itu hanya dilihat dari mata, tetapi kurang menonjolkan dari sisi Alkitab sendiri, dari segi teologi Alkitab sendiri. Lalu saya juga mau bertanya sekalian. Nanti kalau bertanya nanti. Oh, nanti ya, Pak. Masih dalam memberi masukan. Jadi di sini juga dikatakan di dalam perjanjian lama bahwa tanah perjanjian, rasi bintang, atau kecantikan seekor rusa pun itu juga merupakan suatu nilai estetik dalam Alkitab. Bahkan pujian-pujian dalam Kitab Agung juga dikatakan di sana merupakan nilai-nilai estetik. Tapi yang saya lihat dari tulisan ini memang dia tidak ada merujuk suatu tindakan, suatu penilaian estetik yang memang menonjolkan penderitaan, sisi penderitaan. Dalam tulisan ini, kalau tadi kelompok menyatakan penderitaan Ayub merupakan nilai keindahan sesuai dengan pengertian yang diberikan pemateri, tapi yang saya lihat tiba-tiba di dalam analisa pemateri memberikan penderitaan sesuatu yang dari awal kita menganggap apa yang enak dilihat itulah suatu keindahan, tapi penderitaan yang menurut saya tidak enak untuk saya lihat, tapi dimunculkan di dalam tulisan terakhir dari tulisan ini. Mungkin itu nanti mohon ditanggapi. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Ada lagi yang mau memberi tanggapan? Oke. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya dan juga teman-teman yang sudah berusaha membuat kita semakin mengerti bagaimana sebenarnya teologi estetika. Tadi sudah dijelaskan bahwa teologi estetika itu bahkan juga penderitaan termasuk teologi estetika. Tapi saya baca jurnal Quiros, Jurnal Teologi Pendidikan Agama, nanti saya kirimkan juga. Di sana dijelaskan bahwa teologi estetika itu sama dengan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu ada di dalam diri Allah. Jadi sebenarnya menurut jurnal ini dia mau menegaskan bahwa estetika itu tidak ada, maksudnya tidak di luar Allah, tetapi ada di dalam Allah. Allah itu sendiri adalah estetika. Ketika karyanya dia berkarya, itu adalah estetika. Jadi mereka di jurnal ini menyimpulkan, dan juga saya memahami bahwa ternyata apapun
yang diciptakan oleh Allah. Apapun karya Allah itu adalah estetika, begitu. Jadi karena kenapa dalam hal ini estetika itu ada dalam diri Allah, begitu, atau kebahagiaan itu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa combine dalam paper ini dengan pendapat-pendapat beberapa tokoh tadi yang sudah dicantumkan bagaimana sebenarnya teologi estetika itu. Tapi yang saya pahami bahwa ternyata teologi estetika itu atau keindahan yang sejati itu ada di dalam diri Allah. Karena tidak ada yang lebih indah selain Allah dan yang Dia ciptakan. Terima kasih Pak dosen. Oke, baik. Itu dulu kita berikan kesempatan untuk memberi masukan dari dua orang tadi. Yang pertama dari Irene, kelompok masih berfokus pada pemahaman para filsuf ya, dan tidak mengulas, menggali estetika dari sudut pandang biblis. Itu jadi masukannya ada. Nanti bukunya sudah dia tawarkan. Kemudian dari saudara Adiliman tadi soal bagaimana pemahaman Kristen juga tentang teologi estetika ini. Nanti ada bukunya juga yang sedang dia baca. Silakan kelompok memberi respon apakah setuju untuk menerima masukan kawan-kawan ini atau tidak. Ya, terima kasih untuk Pak dosen. Demikian terima kasih kami kepada Saudari Irene dan saudara kami Adilman di ruang online. Untuk kami sangat bersyukur menerima masukan-masukan yang telah disampaikan kepada kami, akan membantu kami. Tentunya bukan kami ingin membela diri bahwa tulisan kami ini kurang dalam kajian biblisnya, bahwa kami telah mencantumkan pengkajian-pengkajian dari sisi tokoh-tokoh. Beberapa tokoh yang kami temui memang benar ada yang mendalaminya dari segi filosofinya, tetapi ada juga dari beberapa tokoh-tokoh yang mendalaminya dari sisi biblikanya. Nah, tentu tidak memaksa juga, atau tidak ada juga sumber-sumber yang kami dapatkan untuk tokoh-tokoh tertentu yang mendalami seperti Plato. Tentunya tidak mungkin dia menggunakan sisi biblisnya. Tapi sangat mendukung dari pemahaman filosofi beberapa tokoh dan dari pemahaman biblis yang telah kami cantumkan dari beberapa tokoh, semakin memberikan satu paduan yang amat sangat jelas bagi kita untuk memberi pengertian bagaimana filsafat memandang keindahan dan bagaimana teologi yang memandang keindahan itu. Serta bagaimana pula tokoh yang mengatakan pemahaman keindahan itu dari segi teori umum. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa pemandangan selama ini adalah hal-hal yang indah dilihat oleh indrawi, yang dirasa, yang didengar, yang dikecap oleh indrawi. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat dikagumi oleh setiap orang yang dicari-cari, karena bisa menghilangkan obat stres dengan merasakan sebuah keindahan, bisa menenangkan seketika melihat sesuatu dan merasakannya. Tapi sangat berbeda sekali para tokoh-tokoh filsafat serta tokoh-tokoh teolog memberikan sebuah pemahaman tentang keindahan itu. Pemahaman tentang keindahan itu adalah sebagaimana yang disampaikan saudara Adilman tadi, yakni keindahan yang mengarah kepada Sang Pencipta yang sumber dari segala keindahan itu. Nah, kalau kita memperhatikan di sini ada tokoh yang amat sangat terkenal dalam teologi estetika, yakni yang bernama, sebentar saya melihat di laptop saya, Hans Urs von Balthasar. Ini adalah tokoh yang sangat memfokuskan penelitiannya
dan pengkajiannya kepada teologi estetika. Ini tokoh teolog Katolik dari Swiss terkenal. Dia mengapa menemukan tentang sebuah keindahan yang sejati? Dia melalui media meditasi, media bertapa. Di sana dia dapat meresapi dan memahami tentang apa itu keindahan yang sejati. Tentang bagaimana menemukan sebuah ketenangan diri dan menyatukan diri dengan yang ilahi melalui ruang misteri, yakni meditasi Balhasar. Dia memahami bahwa pentingnya seni untuk memuji Tuhan. Dengan menemukan sebuah keindahan itu, maka itu akan memperkaya liturgi-liturgi gereja, serta dengan memahami tentang sebuah keindahan Allah itu, akan lebih lagi memberikan makna tentang doktrin-doktrin gereja dan sakramen-sakramen gereja. Maka semakin seseorang teolog mampu merasakan tentang keindahan Allah itu, maka akan semakin indahlah ia dalam berkarya, berteologi, dan dalam menyusun segala bagaimana teologi-teologi yang akan diterapkan, serta dalam memaknai segala sesuatu yang terjadi. Nah, ini yang bisa singkat saya sampaikan. Tentu kawan-kawan kelompok yang lain juga bisa membantu. Terima kasih Bang Lucius. Sedikit dari kami, Pak. Ada dua hal penting di sini yang harus dipahami. Yang pertama tentang estetika secara umum. Yang sudah pasti kita pahami itulah keindahan. Tetapi ketika estetika dipadankan dia dengan teologi menjadi satu penyebutan teologi estetika, maka di sana ada perubahan makna. Jadi estetika itu tidak dilihat hanya secara sederhana. Kalau orang jalan-jalan ke pantai, dia melihat laut itu tenang, dia melihat angin itu melambai, sejuk, itu secara umum, itu estetika secara umum. Itu bukan teologi estetika. Tetapi sebaliknya, ketika datang petir, datang badai, awan hitam, kapal terbalik, maka di sana kita akan menyebutnya sebagai pengenalan akan teologi estetika. Jadi secara umum, Allah menciptakan laut itu tenang, tetapi tidak pernah ketinggalan ada badai loh di tengah-tengah laut, ada cuaca buruk yang menyertai laut lepas itu. Jadi makanya tadi pendekatannya ini untuk Iren, menjelaskan kepada Iren, kenapa kehidupan Ayub yang begitu tragis itu disebut dia secara jelas memiliki estetika, memiliki keindahan. Karena memang dari penderitaan-penderitaan yang dialami manusia, orang mengatakan Ayub itu adalah orang yang paling malang. Tetapi sebaliknya, ketika Allah berkarya di dalam hidup seorang yang menderita, maka di sana ada harapan. Karena tidak pernah laut itu tenang terus. Tidak pernah laut itu badai terus. Jadi kita mau melihat keindahan itu, mau melihat estetika itu dari perspektifnya teologi, dari karya Allah yang sesungguhnya. Jadi kemana implikasi daripada teologi estetika ini? Ketika kita memahami satu hal tentang teologi estetika, maka muncullah sikap memelihara, sikap untuk menjaga. Tadi di dalam analisa kami coba singgungkan ke lingkungan, bagaimana manusia dengan pengenalan keindahan itu. Kalau saya menyukai bunga, saya mencintai bunga, saya akan petik bunga itu. Karena saya mencintainya, saya suka dengan dia. Tetapi sebaliknya, kalau saya menyayangi bunga, bukan mencintai ya, bukan menyukai, tapi saya menyayangi bunga, saya tidak akan izinkan satu orang pun untuk memetik bunga itu. Itu perbedaan cinta dan sayang dari sudut pandang estetika. Kalau orang berjalan ke laut melihat pantai itu tenang, ya itu estetika secara umum. Tapi ketika kita melihat goncangan yang ada di laut itu, maka kita akan bersyukur juga kepada Allah.
Nah, begitu juga tentang kematian Kristus. Tadi kami sebutkan tentang Kalvari. Tadi kan kritiknya tentang kurang sepertinya biblisnya. Ketika kita sudah menyebut tentang penderitaan di Kalvari, di sana bercerita tentang kematian, tetapi tidak pernah meninggalkan tentang makna kebangkitan juga. Maka jangan pernah memikirkan estetika itu hanya secara umum saja. Makanya tadi dicoba ditambah dia subjudulnya, kita mau menganalisa dari perspektif teologinya, kontemporer tentang apa itu estetika keindahan. Karena kan keindahan ini dia relatif. Indah menurut seseorang, belum tentu indah menurut saya. Tetapi ketika Allah yang menjadikan segala sesuatu itu baik dan indah, maka tidak ada yang bisa membantahnya. Itulah kenikmatan di dalam teologi estetika. Ada yang umum, maka ketika dia dipadankan dengan teologi, maka estetika itu menjadi estetika yang khusus. Teologi estetika. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Oke, baik. Berarti kelompok masih mempertimbangkan masukan dari kedua apa tadi ya, teman kita ya. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk memberi pertanyaan. Bagaimana supaya kajian kita terhadap teologi estetika ini semakin mendalam. Silakan, siapa yang mau mulai? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memaparkan kajiannya. Ya, ini sekaligus masukan dan pertanyaan. Tadi ketika kelompok berbicara tentang, saya ambil juga dari jurnal Melintas ya. Saya kaitkan tentang estetika dan kerusakan ekologis yang dilakukan oleh manusia. Ya, estetika dan kerusakan ekologis yang dilakukan oleh manusia, begitu juga ketidakadilan terhadap manusia, ya, perbedaan gender dan sebagainya. Nah, bagaimana kita memandang estetika dalam hal ini? Kalau tadi penyaji banyak berbicara tentang petir, ya, sesuatu yang bukan dilakukan oleh manusia. Tetapi kita juga bisa melihat kerusakan alam, ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana kita memahami hal ini dari sudut pandang teologi estetika? Tadi kelompok juga mengutip Baltasar ya, yang saya tahu Baltasar itu juga mengkaitkan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Tiga hal ini harus ada ketika kita bicara tentang teologi estetika. Saya rasa itu masukan dan tanggapan dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, yang berikutnya siapa yang mau bertanya? Ruang Zoom dan onsite. Tadi si Esther, siapa? Irene ada sudah. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada silakan, hanya satu pertanyaan tadi bisa direspon oleh kelompok. Silakan, ini bicara soal penderitaan ya. Bagaimana tadi penderitaan itu dianggap sebagai sebuah seni. Terima kasih pada kesempatan ini. Kami coba untuk menjawab dari pertanyaan dari memang benar bahwa kerusakan ekologi merupakan merusak dari segala ciptaan yang telah Allah. Jelas Allah menyampaikan bahwa segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan itu sudah amat dan sangat baik. Tetapi manusia yang diberikan kuasa dan untuk memeliharanya telah merusak dan mengacaukan
keindahan yang telah Allah berikan kepada manusia. Tentu keprihatinan ekologis atau kecintaan manusia, terkhususnya kekristenan, harus memang berpusat kepada keindahan abadi di dalam Kristus. Tetapi bukan berarti melepaskan diri dari cinta akan ekologis dalam estetis dan juga dalam teosentris. Estetis, ekologi, dan dalam teosentris, kecintaan keindahan Allah tentu merupakan satu perpaduan yang dapat dilakukan dalam memahami tentang sebuah keindahan. Kalau saya dapat melihat keindahan alam, katakan pantai, tentu mata saya yang mengarah kepada pantai, tapi hati saya mengarah kepada Tuhan. Kalaulah pemandangan mata saya dirusak oleh diri manusia sendiri, tentu saya akan berkaca pada diri saya sendiri. Mengapa manusia memberontak terhadap Allah? Kalau tadi saya melihat gunung-gunung dengan penuh keindahannya, maka hati saya mengarah kepada Allah. Tetapi ketika mata saya mengarah kepada gunung-gunung yang gundul, maka hati saya mengarah kepada manusia yang telah melibas, yakni merusak ciptaan Tuhan itu. Nah, keindahan itu telah rusak oleh karena manusia dalam sejarahnya tidak mampu beradaptasi dengan alam. Manusia telah memodifikasi alam sebagai yang ditaklukkan, tidak menggunakan satu logika tentang estetik. Alam itu adalah ciptaan Allah. Karena keindahan yang diberikan Allah kepada manusia, maka keindahan yang telah diberikan Allah kepada manusia itu pun harus dijaga. Kalaulah oleh karena manusia telah merusak keindahan yang diberikan Allah, tentu ini akan menggeser arti dan makna tugas yang telah diberikan Allah kepada manusia. Sama halnya kalau kita melihat bahwa ketika semakin meningkatnya kemiskinan dan rumah-rumah kumuh di tengah-tengah gedung pencakar langit atau di belakang-belakang gedung pencakar langit, tentu kita akan melihat ada keindahan gedung pencakar langit, tapi ada sampah, kebobrokan di sekelilingnya. Kenapa ini terjadi? Tentu kita harus memahami bahwa teologi estetika akan mengarahkan kita kepada sebuah kritik terhadap sesuatu yang tidak tepat, apa yang diperlakukan oleh segelintir orangkah atau pemerintahkah atau pejabatkah yang melakukan pemiskinan secara terstruktur. Tentu teologi estetika kita akan terpacu untuk melihat ini semua, bahwa ada ketidakbenaran dan ketidakadilan atau tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan. Tentu pemaknaan nilai estetika ini akan mengubah penalaran kita tentang melihat segala sesuatunya dan akan mengarahkan rasio kita bertumpu kepada keakuanku, kepada mengarah kepada Allah, dan keakuanku mengarah kepada di sekitarku, baik itu orang-orang sekitarku ataupun baik tentang ekologi. Nah, sehingga pemikiran estetika ini akan membuang segala pemikiran kita tentang hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang merusak, hal-hal yang tidak mampu membawa kepada sebuah keharmonisan. Nah, maka
seperti Immanuel Kant tadi mengatakan bahwa kecantikan yang abadi itu adalah ketika kita menemukan arti estetik yang bukan dari seleraku, yang bukan dari pengertian dan pertimbangan orang lain, tetapi ketertujuan tanpa tujuan. Karena tujuan itu akan mengarahkan kepada sebuah kepuasan, tetapi ketertujuan tanpa tujuan akan mengarahkan kepada sebuah bentuk dari objek yang dapat diserap tanpa adanya perwujudan dari sebuah tujuan. Konsep ini akan mengarahkan kita kepada sebuah pertimbangan emosional maupun secara kognitif tentang arti keindahan yang lebih mendalam dan yang lebih sejatinya. Nah, karena itu kita harus memandang bahwa dalam segi ekologi, kesempurnaan itu hanya milik Allah dan dikembalikan kepada Allah serta menjaga keindahan yang telah Tuhan berikan kepada ciptaannya. Terima kasih, Pak. Oke, Terima baik. kasih, Pak. Saya sedikit, Pak. Oke, silakan. Dalam kaitan pertanyaan yang disampaikan rekan-rekan terkait yang pertama, bagaimana teologi estetika memandang kerusakan ekologi dan ketidakadilan terhadap manusia. Tentu ini menjadi pergumulan kita saat ini tentang ekologi, kerusakan-kerusakan alam, dan ketidakadilan terhadap manusia. Oleh karena itu, melalui pemaparan makalah ini, kami mau sampaikan bahwa teologi estetika ingin memberikan sumbangsi tentang gerakan. Tentu gerakan-gerakan yang memang sudah disampaikan teologi estetika, tentu contohnya, saya boleh mengambil contoh Go Green, tentu tanam kembali, baru hukum. Saya pikir itu merupakan estetika keindahan, itu merupakan satu tatanan yang dipakai pemerintah untuk mengantisipasi kerusakan-kerusakan atau ketidakadilan. Maka saya berkesimpulan bahwa teologi estetika bisa kita implementasikan dalam ranah umum, di dalam penegakan hukum, di dalam menciptakan keindahan, kebaikan, dan kebenaran. Menurut Balhaser itu. Mungkin itu sumbangan itu yang bisa saya sampaikan untuk menambahi jawaban dari abang kami, Bang Lucius. Terima kasih, Pak. Boleh Baik. sedikit lagi, Pak? Iya, silakan. Iya, ini semakin menarik tadi ketika sudah muncul penegasan-penegasan dari teman-teman yang menanggapi tentang estetika. Artinya sebelum manusia mengenal hal yang indah, kita mau masuk ke dalam sebuah case lah. Gunung Bromo lah misalnya. Ketika Gunung Bromo dibuka menjadi objek wisata, maka orang-orang yang naik ke sana dengan tangan yang liar itu memetik habis edelweiss yang ada di sana. Sehingga edelweiss itu yang terkenal di Gunung Bromo menjadi langka. Tetapi sekarang ketika kesadaran tentang keindahan itu bermunculan, inilah implikasi daripada estetika. Maka setiap orang yang mendaki hanya diperkenankan untuk mengambil fotonya. Ambil fotonya menjadi dokumentasi, tapi jangan petik bunganya. Setiap orang yang membawa logistik atau makanan untuk mendaki Gunung Bromo tidak dilarang. Tetapi jumlah logistik itu dihitung di bawah dan harus dibawa turun kembali dari Gunung Bromo dari atas. Supaya tidak meninggalkan sampah, limbah di atas. Tetapi apakah bisa teologi estetika ini menetralkan hubungan manusia antar manusia? Ini kan problem, ini problematika di dalam kehidupan sebenarnya. Karena keindahan bukan bercerita tentang tatapan mata saja, tentang hal yang indah, tapi perasaan juga. Contoh misalnya ketika kekristenan mengalami penindasan, bukan berarti kekristenan kehilangan keindahan. Ini untuk Pak apa tadi ya, tulang tadi Pak Sina, Pak ini menghubungkan hal itu.
Jadi tetap memang ketika kita sebagai orang yang kecil kelompok, klan yang kecil itu merasa tertindas, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Tetapi sebaliknya keindahan-keindahan Allah itu akan semakin dinyatakan. Makanya kebahagiaan itu, keindahan itu tidak bisa dinikmati kalau tidak ada proses penderitaan. Kira-kira seperti itu. Kebangkitan Kristus itu tidak akan pernah terjadi tanpa ada kematian Kristus. Kalau kita mau singgung ke biblisnya. Itu mungkin Ya, supaya sekali lagi Pak, supaya lengkap Pak. Masih ada yang Kalau saya melihat dalam estetika ini, saya tercerahkan oleh Plato bahwa sebelum kita mengomentari tentang estetika, kita harus tahu daerah mana kita memasuki keindahan itu. Jadi seperti apa yang dikatakan tadi Pak Pinem, itu menurut Plato kita masuk dalam keindahan, yaitu dalam keindahan melihat moral ataupun tingkah laku. Jadi kita tidak boleh kalau belajar estetika ini melompat-lompat masuk dalam tahap pertama kata Plato, seolah-olah melihat keindahan tahap pertama, yaitu melihat secara fisik, lompat kita merespon ke dalam moral, tiga itu keindahan melihat secara ilahi. Jadi Plato itu kita diajari untuk melihat case ini, yaitu dalam tahap kedua, bagaimana orang bertingkah laku, itu ada Plato melihat keindahan itu dari tingkah laku manusia. Ada suatu keindahan jikalau ia bertingkah laku baik atau buruk, itu Plato memberikan penilaian keindahan. Jadi kalau saya melihat tentang kerusakan alam itu tergantung bagaimana estetika itu dilihat. Jikalau kerusakan itu tergantung orang yang melakukan. Jikalau orang yang melakukan itu tidak sampai pada tahap keindahan tingkah laku itu, ia tidak melihat, maka merusak itu tidak bagian yang salah bagi dirinya. Tapi kalau orang yang sudah sampai dalam tahap keindahan itu dalam tangkap tingkah laku yang baik itu adalah suatu keindahan, maka ia tidak akan merusak. Jadi kenapa ia merusak keindahan dalam sebagai tambahan sedikit untuk melengkapi dari teman-teman Pak. Terima kasih Pak. kelompok semua sudah beri respon, sudah ya. Oke, baik. Bapak Ibu Saudara, karena waktu kita, saya akan batasi sampai di sini dulu. Namun ada beberapa catatan saya untuk kelompok dan dalam rangka mengerjakan kita di atau per kelompok ini. Saya kurang tahu apakah di awal perkuliahan dulu saya sampaikan ini atau tidak, atau saya lupa, sehingga penyajian dari kelompok belum seperti yang saya harapkan. Dulu di awal perkuliahan, kalau saya tidak salah, saya sudah jelaskan bahwa nanti dalam rangka menulis makalah tugas kuliah itu tidak sama dengan S1 ya, yang hanya pendahuluan pembahasan kesimpulan. Bukan begitu tahapan dalam penulisan makalah kita. Apakah saya lupa? Saya kurang tahu. Tetapi biasanya itu saya jelaskan di awal perkuliahan bahwa tata cara menulis dalam paper makalah itu pasti berbeda dengan laporan baca. Nah, saya ambil contoh apa yang disampaikan oleh kelompok 1 supaya nanti ini pembelajaran juga untuk perbaikan, dan kelompok 2 misalnya ini seperti ini, paper ini tanpa baju, dia datang tanpa ada cover ya. Dalam makalah tugas atau paper itu harus pakai baju. Ini kan tidak ada pakai baju. Kalau di paper mahasiswa 1 saya sudah ajarkan bagaimana membuat paper yang benar ya, yang baik. Misalnya contoh saya tunjukkan aja supaya bisa kita bandingkan. Memang di kampus kita selama ini begitu. Lalu saya mengajar bagaimana cara membuat
paper yang baik sesuai dengan standar kampus atau perguruan tinggi ya. Ini saya sudah ajarkan dan ini sudah saya berlakukan kepada semua mahasiswa yang saya ajar. Nah, misalnya contoh ini saya sebatas contoh, nanti bisa saya kirimkan ini ke grup supaya bisa dipelajari. Dalam setiap paper yang ada 3 bagian nanti yang harus dikerjakan. Yang pertama itu pendahuluan, dan pendahuluan itu berisikan latar belakang masalah. Kemudian rumusan masalah. Kemudian kesimpulan atau penutup lah ya. Mengerjakan tugas teologi estetika misalnya. Ini bagian dari tugas dari teologi kontemporer, dan kami akan mencari tahu apa itu teologi estetika. Itu mungkin latar belakangnya. Habis itu barulah masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah ialah pertanyaan penelitian yang harus dikerjakan oleh kelompok. Jangan banyak pertanyaannya supaya jangan terlampau lama mengerjakan, karena tidak banyak waktu untuk melaksanakan paper ini. Minimal 3. Misalnya definisi teologi estetika. Nanti digalilah lahirnya definisi ya, definisi dan kemudian lahirnya teologi estetika itu. Lalu pertanyaan kedua ialah bagaimana pandangan para teolog atau para filsuf Kristen tentang teologi estetika itu. Diurailah, tadi sudah diurai kelompok itu. Lalu mungkin pertanyaan berikutnya ialah bagaimana pandangan iman Kristen saat ini atau gereja saat ini terhadap teologi estetika itu. Sehingga nanti paper ini benar-benar ketika orang baca ada yang tertarik untuk ditindaklanjuti, di follow up, atau dia setidaknya dia paham apa itu teologi estetika, sejarahnya, pandangan para teolog, filsuf, lalu pandangan iman Kristen saat ini. Apakah teologi estetika ini diajarkan di gereja atau masuk dalam konfesi-konfesi gereja? Kalau tidak, nanti kan baru kesimpulan dari kelompok ialah bahwa teologi estetika ini belum mendarat di gereja. Dari kesimpulan itu maka lahirlah saran supaya gereja-gereja mendalami teologi estetika dan memasukkannya dalam konfesi gereja. Nah ini supaya kelompok nanti lebih mendalami. Ini agak lambat ya pergeseran apa ini. Contoh ini. Ini misalnya kan ada apa namanya bajunya ya. Ada bajunya, kemudian ada isinya, ada kata pengantar, ada daftar isi. Daftar isi nanti kalau bisa sudah bisa pakai otomatis ya. Satu aja sudah pakai daftar isi otomatis. Artinya itu sangat membantu saya juga dan kalian untuk memeriksa paper kalian dengan baik dan orang melihatnya bagus. Nah ini akan saya kirim nanti ya ke grup. Saya akan bahas tentang tugas kelompok ini saja. Mana yang harus perlu diperbaiki dan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu akan menjadi pertimbangan kelompok untuk memperbaikinya. Nah, saya akan masuk pada paper kelompok dulu. Wah, ini kok lambat ya. Ini, nah beberapa catatan tadi ya sudah saya sampaikan bahwa nanti perbaikannya buatlah bab 1, bab 2, bab 3, kata pengantar, kemudian daftar isi, cover, itu harus disiapkan supaya paper ini baik. Lalu catatan teknis ini sebenarnya untuk melatih kita dan kalian mempersiapkan menulis proposal tesis atau tesis kalian nanti. Aturan kita di SCT, setiap judul itu ditulis dengan font 18 dan subjudul ditulis dengan font 14. Nah ini.
Kemudian nanti supaya eh, kalian dalam menyusun paper itu sudah otomatis punya daftar isi, maka saat menulis sudah diprogram diprogram supaya lebih baik. Ini tidak tampak di apa ya, di layar ya, masih proses ya. Ya, ini saya sudah punya catatan di sampingnya. Seperti nanti bab 1 dia font 18, nanti ada cover di atas ya. Baru ada berisikan bab 1 itu berisikan latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah dan tujuan penulisan. Sehingga nanti jelas kita membahas topik itu, tujuan kita membahas teologi estetika ini bla 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 bla. Lalu nanti ketika teman-teman mau memberi masukan, tujuannya belum tercapai, lalu kesimpulannya tidak sinkron dengan pembahasan dan saran, itu kan lebih melatih kita untuk menulis paper-paper ilmiah. Kesimpulan, sering kita memahami kesimpulan adalah ringkasan dari materi pembahasan. Salah. Kesimpulan ialah hasil pembahasan kita. Pembahasan kita misalnya teologi estetika sangat penting dan berguna bagi iman Kristen. Itu satu kesimpulan. Dan atau kesimpulannya ialah gereja-gereja belum menggunakan teologi estetika dalam dogmatikanya, ajarannya. Itu kesimpulan. Lalu dari kesimpulanlah lahir saran. Apa kesimpulan kita? Kalau kesimpulan kita penting ini teologi estetika untuk dikaji menjadi sebuah ajaran gereja, maka saran supaya para gereja-gereja membahas teologi estetika dan memasukkannya ke dalam konfesi gereja. Itu contoh saran dari hasil kesimpulan. Nah ini kalau misalnya ini saya sudah susun tadi contoh untuk membuat paper ini semakin indah. Ketika saya klik nanti ini view ya, view. Lalu saya akan klik navigation pane, ini navigation pane. Maka saya akan melihat daftar isi di sampingnya. Daftar isi di sampingnya. Dan ini nanti akan membuat kelompok membuat daftar isi otomatis. Ini agak lambat ya. Oke, sambil ini berputar-putar, saya jelaskan lagi. Nah, memang teologi estetika itu asalnya dari estetika. Ilmu yang berbicara tentang estetika. Ini belum jalan-jalan ya. Wah, lambat. Oke, saya ulangi lagi. Wah, lambatnya bukan main. Oke, ini sudah kelihatan. Ya, sambil berputar ya. Jadi estetika itu dari pengertian aslinya bahasa Yunani itu bicara soal pengalaman ya atau perasaan. Oh ini, oh belum. Kelihatan ya. Nah, jadi sambil berputar-putar itu dari pengalaman atau perasaan sensorik. Kemudian ini diadopsi menjadi teologi. Maka lahirlah teologi estetika. Kalau estetika saja, dia adalah cabang ilmu yang membahas tentang keindahan. Nah ini ya, ini sudah saya tunjukkan dulu. Ini. Di samping ini kan sudah ada daftar isi. Ini di samping. Oh, ini kelihatan di sini. Kelihatan daftar ini. Ini yang ini. Di situ. Tapi di sini enggak ya? Oh, oke. Di zoom kelihatan ya. Daftar isi di samping ini ada kelihatan daftar isi.
Nah, jadi ini memudahkan saya untuk membaca. Saya tidak perlu lagi scroll ke bawah gini-gini, capek scrollnya. Saya hanya tekan misalnya ini, wah ini hilang. Oke, hanya tekan misalnya ini 21 langsung keluar 21. Tekan kesimpulan langsung muncul kesimpulan. Sehingga dia mempercepat kita membaca paper kita. Ini kan muncul kesimpulan, cepat dia. Nah, kalau ini nanti misalnya saya kembali ke atas teologi estetika, kita susun misalnya daftar isi secara sederhana, cepat misalnya ya. Contoh di sini saya mau buat daftar isi. Kita hanya klik di sini. Reference, reference. Ini baru nanti table. Lambatnya. Hmm. Saya lanjutkan ya sambil berputar-putar dia. Jadi dia menjadi teologi, lalu pemahaman tentang sejarah lahirnya teologi estetika tadi sudah dibahas oleh kelompok. Lalu bagaimana pandangan kekristenan tentang teologi estetika? Jadi menarik tadi ketika kelompok juga sudah membicarakan ada beberapa kelompok atau bagian dari para filsuf atau teolog setuju menggunakan keindahan untuk mempelajari sifat Allah. Karena Allah itu punya sifat seni. Dan karenanya para teolog setuju menggunakan atau setuju ada teologi estetika. Tetapi ada juga sebagian kecil orang filsuf atau teolog yang tidak suka dengan estetika, termasuk tadi berbicara soal kekerasan, peperangan, kerusakan alam, ketidakadilan. Bagaimana seni di situ? Ini kan persoalan. Seni itu kan biasanya indah. Seni itu biasanya bisa dinikmati, disenangi. Tapi bagaimana mungkin kita berseni di peperangan, seni di kegagalan misalnya, seni di penyakit, seni di kerusakan alam atau banjir dan sebagainya. Bagaimana mungkin itu dikatakan seni Allah? Allah berseni di sana. Ini menjadi persoalan. Akhirnya memang ada yang pro kontra. Tetapi secara umum para teolog ini suka dengan teologi estetika. Dan makanya banyak iman Kristen hingga kini ya menggunakan seni atau teologi estetika ini dalam pengajarannya. Termasuk Mazmur itu seni. Tadi seni memuji Tuhan gitu ya. Lalu kita kalau dikaitkan dengan penderitaan tadi kita ambil Ayub. Tetapi dalam teologi atau teologi estetika ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu memiliki keindahan atau atribut keindahan. Dan dari seni itu pun kita bisa memuliakan Tuhan dan mengungkapkan kebenaran iman. Itu pandangan kekristenan dan perkembangan kekristenan tentang teologi estetika ini pun sekarang semakin banyak digunakan. Tidak hanya lagi dalam seni teologi ya, di seni-seni lain sekarang ini dikembangkan baik dalam perfilman, baik dalam pariwisata. Tadi siapa namanya menyatakan bagaimana mengelola keindahan di sebuah daerah wisata di Bromo misalnya sudah ada aturan-aturan atau regulasi-regulasi dalam rangka menjaga keindahan. Artinya ini teologi ini, artinya estetika ini tidak hanya merambat pada ajaran gereja teologi,
tapi juga sudah merambat pada bidang sekular. Nah ini yang kita lihat tentang perkembangan teologi estetika ini. Wah ini nampaknya kita terus-terus bolak-balik gini ya. Nah misalnya ini, mumpung masih bisa ini. Nah, ini. Jadi nanti klik preference ini, baru ada ini table of content ini muncul nanti dia di situ beberapa pilihan table of content. Wah lambat juga. Baru setelah table of content kita pilih dia yang formal, klik, udah langsung aja daftar isinya muncul. Ini masih apa? Kita lanjutkanlah sambil membahas ini. Mudah-mudahan nanti bisa muncul lagi dia. Nah kalau siapa tokoh yang mengembangkan atau mempelopori teologi estetika, sebenarnya tidak ada tokoh utamanya. Cuma beberapa tokoh modern tadi dan awal dari di buku ini pun sudah dijelaskan, mulai dari Plato, mereka menghargai keindahan, tapi yang terkenal tadi sudah disampaikan kelompok juga. Nah sekarang saya katakan tadi bahwa teologi estetika ini sudah merambah ke dunia populer tadi ya, kepada film, televisi, musik, game. Game sekarang pun sudah menggunakan estetika. Apa yang sekarang sering digunakan orang? Apa itu yang sekarang itu game yang subscribernya apa namanya? Itu juga sini kan. Yang banyak sekarang gunakan orang, pengopung pun menggunakan itu. Itu kan seni. Tapi dalam seni itu juga mereka meraup untung. Oke, ini muncul. Nah, jadi kita ketik table of content. Di kalian mati juga seperti ini. Ya. Nah, ini kan sudah muncul dia ini formal misalnya. Ini ada formal. Udah muncul di situ formal. Belum. Udah. Klik aja misalnya formal 2 kali, klik. Nanti dia sudah muncul daftar isi secara otomatis. Karena tadi kita sudah format cara menulis kita. Nah, bagaimana cara memformatnya? Ya, nanti kalian bisa lihat di YouTube bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Tapi secara umum dengan menggunakan ini nanti menolong kita melakukan tugas-tugas paper perkuliahan kita. Ini masih lambat dia. Nah, ini kan sudah keluar daftar isi kan? Otomatis. Itu saya format. Saya buat contoh format ini seperti ini, langsung keluar dia daftar isi otomatis. Tanpa harus kita ketik halaman 1, kita print out, lalu lihat ini, kita buat titik nomor 2, buat titik lagi titik nomor 3, capek. Kita sambil kerja otomatis semua. Apalagi kalau kalian menggunakan Mendeley yang saya katakan itu ya, yang Mendeley yang ini, Open Mendeley ini di atas ini, yang ada simbol M ini. Ini Mendeley. Kalau sudah pakai Mendeley, makin enak lagi. Daftar pustaka kita pun tidak bersalah lagi. Tapi mungkin tidak kita kerjakan itu di sini. Tapi kalau ini bisa saya jelaskan sambil perbaikan dari kelompok ya. Nanti ini saya save, lalu saya kirim ke kelompok supaya bisa diikuti. Nah di bawah tadi saya sudah masukkan catatan saya ialah kelompok terlampau banyak mengurai definisi dan pemahaman estetika itu dari para teolog-teolog dan filsuf itu, dan kurang membahas soal bagaimana pandangan kekristenan tentang teologi estetika itu. Lalu bagaimana sikap kelompok terhadap teologi estetika ini. Apakah kelompok setuju dengan teologi ini dan atau tidak? Lalu apa sarannya? Nah ini sudah saya catat di paper ini.
Nanti akan saya kirim juga ke WA grup kita untuk bisa dibaca bersama. Lalu kita ikuti bersama nanti untuk paper-paper atau makalah-makalah selanjutnya. Itulah dari saya. Kalau yang lain nanti besoklah atau pertemuan berikutnya kita akan perkuliahan kita akan bisa sempurnakan seterusnya. Itu dulu dari saya. Atau ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah jelas? Oke, baiklah. Jelas, Pak. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Tadi di daftar hadir dan yang hadir di Zoom, Saudara Supriyadi Siburian tidak hadir ya. Saya lihat di daftar kita yang hadir ini Supriyadi tidak masuk. Mungkin ada halangan. Masih sakit katanya, Pak. Oh. Oke, baik, dia sakit ya. Oke, silakan ditutup dengan doa oleh Devi Julieta Ginting. Baik, Pak, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang perkuliahan kami hari ini. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sudah menyajikan materi yang sudah kami bahas hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai, yang memberkati di dalam pelayanan teman-teman kami sebagai hamba Tuhan di gereja masing-masing. Begitu juga dengan Bapak dosen kami yang sudah membimbing kami pada kegiatan belajar hari ini, Tuhan juga yang memberkati, sehingga Bapak dosen kami juga beserta dengan keluarga tetap dapat bersuka cita di dalam lindungan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, saya tutup ya Zoom-nya.